Oke, balik lagi di DPP Domi punya podcast. Hari ini gue kedatangan atau disamperin sama teman lama yang menurut gue ini untuk menentukan obrolan sampai dia bisa hadir di sini tuh bener-bener yang butuh effort sekali karena beliau ini sibuk dengan aktivitas yang segudang. Nah, ini apa aja sih yang dia lakukan, ya kan? Kita perlu juga tahu aktivitas berkeseniannya bagaimana. Di sisi dia sibuk bekerja dan berkarya, ada hal-hal lain apa aja. Nah, siapa sih yang memang sudah hadir di studio kali ini? Terima kasih Mas Rizky. Mas Rizky. Jadi KTP banget nah, loh. jadi nama panjang lu siapa? Normal di KTP? Normal. Enggak, Rizky siapa? Rizky Febrian kan? Oh bukan. Oh bukan, siapa dong? Jadi siapa? Rizky Ilahi. Rizky Ilahi. Ini beneran? Enggak Oh, salah. bukan. Rizky Saptore Alfiari. Oke, dipanggilnya Mas Jaw. Mas Jawe. Atau Jawe. Betul. Itu Rizky Saptore Alfiari ada filosofinya lah. Apa? Oh Coba- panjang. Coba tapi. enggak dikit aja disingkat. Disingkat ya. Disingkat Oke. aja. Rizky itu rezeki. Oh iya. Saptoro. Sabto tuh Sabto. Sabta 7. Oke. Ro. Loro. 77. 7-nya ada 2. Oh. Alfiari 11 Februari. Oh. Keren gak tuh bapak Keren gua? banget. Bapak gua keren kan? Filsuf banget. Iya. Punya ada arti di setiap makna nama-nama itu. Benar, keren. Kayak Anaknya- gue, anaknya makanya keren? Keren, alhamdulillah kayak gue Oke, gini oke, kan. Oke. Terima kasih banget Iya, Mas Rizky. keren loh, bapak sudah- gue. Pak, makasih loh Pak, namanya Iya. keren. Terima kasih ya Mas Rizky. Siap, atau terima Mas kasih. Jawe atau Jawe ya. Mas Irvin, terima kasih juga. Oke, gue ngatur jadwal Anda nih sibuk sekali. Betul. Ini kadang saya melihatnya apakah bisa untuk ngobrol dengan Anda, ternyata bisa sekarang. Terima Betul. kasih banget untuk kesempatannya. Oh ya, terima kasih juga. Gue sebenarnya mau berangkat dari obrolannya enaknya dari mana? Era kampus mungkin? Boleh? Ya, mungkin Kampus. nanti ada kampus, lulus, dan ada aktivitas lain yang mungkin sampai detik ini lo bisa terangkan atau jelasin ngobrol soal stanzilla. Mm-mm. Apa sih itu stanzilla? Mungkin banyak banget teman-teman yang belum begitu memahami, belum begitu tahu gitu ya, karena Gen Z kayaknya agak terlalu jauh nih jaraknya Gen Z ya. Betul. Ya. Nah, ini mungkin buat teman-teman kita bisa nanya langsung ke Mas Jawe atau Mas Rizky gitu. Kita ngomong di kampus era kuliah. Oke. Jadi gimana, coba sedikit cerita. Lo masuk di IKJ di tahun berapa? Aduh. Iya, gak apa-apa. apa-apa sih. Gak apa-apa kan, Nggak apa-apa. ini real. Oh iya benar-benar. Cerita nongkrong. Saya masuk gue masuk 97. Masuk IKJ 97. Betul. Setelah sebelumnya di DO di salah satu universitas negeri di Bali. Di mana boleh tahu nggak? Di Bali, Universitas Nggak, maksudnya Negeri Seni Rupa di Bali, mana lagi? Oh, ISI gitu. Bali. Ya gitu. Institut Seni Indonesia dulu Bali. belum isi. Dia dulu namanya apa ya? PSSRD Oh, apa? Udayana. Apa? Program masih belum fakultas, masih Oh. program studi. Under arsitek kalau nggak salah. Oke, jadi lo pindah ke Bali itu di era tahun berapa? 95. 95 pindah ke Bali untuk kuliah itu. Yes, kan dapat dulu namanya UMPTN. Oh, UMPTN. UMPTN dapat di sana. Gua kuliah di sana 2 tahun kayaknya nggak cocok, terus ya ada sedikit ya gitulah, ada cerita, terus akhirnya gue balik ke Jakarta, masuk IKJ. Di sana DO, di IKJ DO lagi. 2 kali Enggak, gua jadi DO. lo masuk yang di Bali 2 tahun, DO cabut ke IKJ. cabut IKJ. Nah, IKJ DO-nya kapan? DO-nya itu tahun berapa ya, gue lupa. 2000-an. 2001 2002 ya. Itu DO tuh. DO. Emang status drop out gitu. ya Tidak mengeluarkan diri tapi dikeluarkan. dikeluarkan. Oh, karena Karena nggak pernah kuliah. Dulu sibuknya adalah ya cari pengalaman, terus ada tawaran, kita ikut syuting, kita ikut apa, asik main, nyari duit gitu, jadi kuliah. emang di IKJ tuh ikut kakak jualan. Betul. Oke, terus udah akhirnya ya udah apa namanya DO, terus kerja terus nyokap minta gue buat lulus. Kuliah, tetap kuliah, lulus. Banyaklah ujangan dari beliau, akhirnya oh iya menyadarkan gue. Akhirnya gue balik lagi kuliah. Kuliah di IKJ, masuk Kuliah lagi. Pemutihan. Walaupun gua nggak putih ya. Iya, oke. Tapi pemutihan terus Pemutihan tuh di tahun 2000 berapa? 2000. Pokoknya gue lulus 2007 2004 ya kalau nggak salah. 2004
terusin lagi 2007 lulus alhamdulillah. S1. S1. Wih, Akhirnya total lulus. di Cikini tuh gue 10 tahun. Kuliah agama nggak lulus 6 tahun. Oke. 1 tahun sekali, berarti 6 tahun gue nggak lulus mata Oke. kuliah agama. Oke. Gitu. Bapaknya dosennya udah almarhum sih, tapi ya karena kedekatan kami. Iya, gitu, iya, jadi iya. Ini emang akhirnya- intimate banget ya. akhirnya dia pengen gue tetap di situ kayaknya gitu. Jadi Oke. nggak lulus tuh 6 tahun gitu loh. Terus akhirnya lulus juga sih, alhamdulillah. Oke, akhirnya lulus ya kan. Terus ketika lo tadi bilang selain banyak project atau kerjaan di masa-masa kuliah, lo juga punya project berkesenian tuh ya. Itu dimulai, kita kalau ngomongin kita sebut aja misalnya Stanzilla Oke. itu muncul, kita berangkatnya dari situ aja biar kita Boleh. lebih singkat, karena kalau enggak bisa 5 jam ke sendiri nih kita ngomongin di KJ nih kan. Sebentar amat 5 jam. Kemarin terakhir 22. Oh iya 22 benar. jam Oh iya kemarin. kita benar, dari pagi ketemu pagi lagi. Iya. Benar. Nah, kita coba sedikit mengerucut project Stanzilla itu startnya di tahun berapa sih sebenarnya? Sebenarnya project Stanzilla gini, awalnya gue stensil di tahun 2004. Awal lo stensil ya, Ya. menyensil, oke. Stensil terus ke jalan. Oke. Street art, masih pakai kertas ditempel-tempel. Jadi gue sebelum berangkat kuliah gue nyetensil dulu. Oke. Sambil jalan atau nanti pulang kuliah atau di kampus gue kasih ke temen-temen, tolong tempel ya. Dulu itu gue namanya Nasty Project. Nasty Project buat gue sendiri. Salah satu karya yang gue seneng adalah gue gambar Bob Marley, tapi tulisannya Send Me to Heaven gitu loh. Jadi kayak gitu, ada Nasty Project namanya. Terus gue pakai cap. Jadi ya namanya masih baru-barunya, saya kan anak seni grafis ya Pak gitu. Jadi seneng-senengnya gitu loh bergrafis ria. Jadi stensil itu part of seni grafis. Kemudian untuk namanya juga saya pakai cap gitu loh, pakai stempel. Ada nomor telepon, terus ada apa namanya, email, terus tempel kasih tiap hari. Ya nggak tiap hari ya mungkin, tapi seminggu pasti ada beberapa hari yang gua kasih anak-anak atau gua tempel. Terus anak-anak yang ada lagi nggak, mana sini gue tempel lagi gitu. Sampai pada suatu hari tuh ada bule, nggak tahu aja bule karena bahasa Inggris ya. Iya, bukan bule Pak Le ya. Bukan. Oke. Bukan bule, itu WA belum ada dulu ya. Dulu masih SMS. Dia mau support, dia tinggal di Kemang gitu karena loh. melihat si karya lo di jalan itu. Iya, Nasty Project gitu loh. Terus gue bingung gitu, akhirnya gak gue balas sih. Tapi maksud gue ada respon itu gue udah seneng gitu loh. Kayak Dia gitu. bilang apa kata-katanya? Ya intinya adalah ini apa sih gitu loh. Oh gue bilang ini gini ini iseng lah gue. Lu udah punya HP tuh ya? Punya. Keren. Ya 3 loh HP. Keren gak gue? Keren 3 kali dong. Keren HP-nya 3. Iya. Oke, terus udah akhirnya buat adanya respon itu buat gue seneng aja ternyata gitu. di notice orang, di apa, kayak orang akhirnya merespon gitu. Terus kan. gue akhirnya tetap nyetensil. Kenapa gue stensil? Karena ya seni grafis yang bisa gue bawa ke ranah street art apa sih gitu loh. Maksudnya nyablon gitu loh. Gue pernah lo nyablon dapat job-joban tulisan hidran tuh. Itu dari lantai 1 sampai 20 sekian itu sablon? Di sablon Pak. Oke. Di sablon. Sampai lantai atas di apartemen yang baru mau jadi. Bukan stensil aja lo pilihnya waktu itu? Karena bleber. Oke. Dan gue mikirnya kenapa nggak stensil? Karena AC-nya udah nyala. Apartemen baru ya, gue pikir gitu. Gue sablon, lo bayangin, belum ada air, sampai atas tuh nggak ada air. Apartemen mana itu? Lo inget gak? Di Kelapa Gading. Gitu. Nggak taunya apartemennya belum buka, AC-nya nggak nyala. Liftnya juga kagak nyala. Gue naik tangga. Manual tuh ya? Manual. Gue bobo air sama ember, lo bayangin tuh. Terus sampai atas kayak gitu. Ribet kan. Akhirnya gue nyetensil aja. Ini kayak semacam cerita akhirnya lo memilih stensil ya? Iya, karena memang gue suka menggrafis, seni grafis. Nah, anak-anak kan pada ke jalan tuh, maksudnya graffiti apa segala macam. Gue pengen di jalan tapi yang seni grafis apa ya gitu loh. Akhirnya
menseriusi memfokuskan si stensil itu gitu loh. Tapi ternyata stensil itu gua ikutin, wah ternyata luas banget gitu loh gitu. Terus gue nyetensil, ada temen juga akhirnya Nick Oke. si jago merah. Nick itu dulu Nick masih Cassius Dirgahayu. itu nama My bro. Iya. Eyuk. My bro. Iya. Gitu. Oke. Nah akhirnya gue nyetensil. Awalnya gue Nick sama siapa namanya Yoyo. Ada Yoyo, tapi Yoyo cuma sebentar. Iya, gue melihatnya dua orang ini. Akhirnya gue sama Nick kita nyetensil di kolong. Nick sekarang sukses ya. Ya alhamdulillah sukses. Mantap. Menemukan jalan ya benar. Kayak gitu. Terus ya bikin di Kuningan apa segala macam. Terus akhirnya kita bikin sendiri. Gue JMX, dia SJM gitu loh. Terus wah nih nyetensil bla 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 di mana-mana stensil. Teman-teman mulai tahu bahwa kami berdua berstensil. Gue sendiri, Nick sendiri. Nah ada satu temen yang lu gila lu. Jadi yang ngasih nama itu sebenarnya adalah temen gue. Siapa kalau boleh tahu? Namanya adalah Mase Are Fajar gitu. Oke. Jadi dia mencetus ya kan. Stendzilla gitu. Wah gitu. Ini namanya stensil Godzilla katanya. Jadi Stendzilla itu gede-gede gitu. Stensil Godzilla. Ya enggak tahu lah dari dia. Iya gitu. Karena teman sepersusuan ya dulu di asrama Cikini kita tidur bareng gitu bertahun-tahun. Ya udah dia yang kasih itu Stendzilla. Wah keren juga nih. Nick Stendzilla gini. Oke udah yang ngasih nama dia sih sebenarnya gitu sampai sekarang. Oke. Jadi terima kasih Mas Fajar Sugeng. Bro. Iya. Masih komunikasi? Udah dia sibuk sih sekarang. Kayak di Bali sekarang nato. Oke. Dia bukan founder, dia yang ini graffiti juga loh di Jakarta. Kita pernah ngadain acara dulu. Namanya apa? Acaranya itu apa ya? Andi Titjel yang bikin acara buat membedah street art. Ini siapa, sebelumnya siapa. Salah satunya ya yang di awal-awal dulu ya Are Fajar masih. Oke. Iya. Nah, gitu. Ketika gua mau coba mengoleksi Stendzilla ini sebenarnya berarti kalau dari cerita lo ini start di 2004. Gua sendiri. Nah, benar-benar memfokuskan Stendzilla itu. Jadi lo kalau turun ke jalan, lo berkarya udah mau kayak Stendzilla di tahun berapa startnya? Stendzilla kami berdua tuh start di berapa ya? 2006 kali. 2006. Lupa gue. Iya, 2006-an kali. Nah, mulai situ udah kita berdua kolaborasi. Gua sama Nick bikin apa segala macam udah mulai ya ikut eksibisi terus apa di jalan juga kadang ikut sama teman-teman yang lain dulu Artcoholic sama Tembok Bomber dulu ya. Tembok Bomber ya sama anak Artcoholic. Nah, semua lah iya. Itu 2006. Anak-anak lama. Oji. Nanti nextnya gue akan mencoba mengundang teman-teman itu gitu. Kalau waktunya pas akan lah pasti. Karena kemarin juga kita berduka juga salah satu dari tim Artcoholic Dado almarhum meninggal gitu. Itu salah satu Oji juga. Oji betul. Nah kalau kita bisa gue ngeliatin lo tuh kan waktu di era arsip, gue pernah dikirimin beberapa arsip lo tuh ya. Ada yang dari festival juga. Dulu ada festival tuh yang Major Lazer itu kan lo juga garap ya? Garap tuh Mas Ones yang bikin. Oke. Lo diundang ya? Diundang. Untuk fokusnya lo di stensilnya. Stensil, memang itu acara Stensil International Street Art Festival. Oke. International Stensil Art ya betul di Jakarta. Kan ada beberapa ya waktu itu. Divergence itu yang di North Art Space, Ancol. Acaranya Selo. Terus itu tadi Major Lazer sama apa ya satu lagi gue lupa gitu. Itulah gitu dari seniman macam-macam lah. Oke. Dari luar negeri. Dari situ negeri, luar Jakarta ada juga Mas. Jogja, Bandung masih banyak yang ikut juga. Berarti waktu di era lo memfokuskan Stendzilla nih beredar di komunitas di jalan, komunitas street art. Ini kalau dilihat di teman-teman Jakarta nggak begitu banyak yang memakai teknik yang sama, memakai stensil nggak banyak ya? Nggak banyak, gua doang. Nah lo kenapa sebenarnya yakin bahwa gue milih untuk Stendzilla ini gitu? Karena kan gue memilih karir gue sebagai seniman grafis saat itu. Sampai saat ini enggak? Sampai saat ini iya. Oke. Iya, jadi
Jadi kalau karir mungkin ya karir profesional. Tapi kan lu masih on track sebenarnya, masih. Profesional yang lain. Ya, Cuman ini hal yang nggak bisa hilang dari gue bahwa gue menggrafis aja gitu loh. Entah gue menjadi seniman atau enggak, tapi itu media buat gue sendiri gitu loh untuk berekspresi gitu loh. Entah mau pameran kayak gue bikin terus gue taruh kayak apa, gue udah begitu aja udah sekarang. Atau media buat relaksasi mungkin gitu loh. Ya gitu aja sih. Gitu. Tapi kalau bisa dilihat ya, stensil ini kan agak rumit. Lu kenapa memilih itu? Itu rumit loh. Dan waktunya butuh waktu, butuh ketekunan, butuh ketelitian. Itu kan proses yang panjang. Kenapa lu memilih? Tinggal lu bisa graffiti lebih lumayan kayak agak bisa satset lah gitu. Nah, jadi koridornya berbeda antara ngomongin street art sama seni grafis. Oke, atau seni grafis yang dibawa ke ranah street art. Oke. Nah, itu beda lagi tuh. Coba kita. Gitu sih. Nah, coba panjang bos. Gila lo. Enggak, sedikit aja. Maksud gua ini ada relate sama lu sebenarnya. Nah, gitu. Dan stensil karena kan gue lihat sampai sekarang ini, sampai detik ini, sampai malam ini, lu masih mengerjakan project itu yang bisa gue lihat kayak mesin ATM. Nanti lu bisa cerita sedikit kenapa lu memilih tema itu untuk lo juga kayak masih intens berkarya gitu. Karena terakhir tuh kemarin di warung Sinar Rezeki ya. Sinar Rezeki ngarang banget. Sinar Untung. Oh iya, Sinar Untung. Oke. Di Sinar Untung punya Mas Lucky ya. Koko Lucky. Ya, nextnya kan lo katanya Mas Gandung nanya gue tuh jauh kenapa nggak mau gitu. Gue sih wah nggak tahu tuh Sam. Ya jadi buat stensil kalau dibilang rumit, seni grafis ya namanya proses ya. Seni grafis ya rumit, maksudnya tidak langsung kayak ilustrasi lu gambar jadi gitu. Tapi ada proses-proses yang harus dilewatin gitu loh. Apapun kan di seni grafis, mau cukilan, cetak saring, cetak tinggi, cetak dalam, semuanya ada prosesnya memang. Ya begitulah seni grafis gitu loh. Nah, kenapa gue memilih stensil itu tadi? Karena stensil tuh buat gue populer, tapi itu sebenarnya rootsnya tuh dari zaman purbakala kan gitu loh, dari zaman dulu gitu, baru ditemuin emulsi jadi screen print, silk screen atau yang lainnya gitu loh, gitu sih sebenarnya. Nah, gua kulik stensil itu ternyata luas banget. Balik lagi, stensil cuma teknik gitu loh, tapi bagaimana kan membuat sebuah image atau gambar melalui sebuah bidang yang dilubangi dan diberi warna gitu kan. Nah, diberi warna artinya bisa multi layer dari stensil ya gitu loh. Semakin banyak layer yang kita hasilkan semakin realis. Layernya bagaimana bentuknya gitu loh, entah mau dot, entah mau apapun gitu. Ditemukannya lagi, bukan ditemukan, mungkin pakai komputerisasi gitu loh. Komputerisasi pakai software misalnya, walaupun di online banyak ya sekarang yang buat stensil mau berapa layer langsung jadi gitu loh, tergantung dari foto source-nya gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut gue pernah cari tahu gitu, misalnya yang kayak bikin ini berapa layer kayak gimana sih jadinya gitu loh. Bikin yang kecil susah nggak ya, bikin yang gede gimana ya, susah nggak ya gitu loh. Terus bikin di kayu gimana ya, terus saya gue kulik gitu sampai dengan gue pernah bikin di mobil yang removable. Wis, mobil siapa tuh? Mobil dulu ada mobil kantor. Terus Karimun kan? Yang kedua mobil gua. Oh, itu pertama mobil kantor, tes print dulu gitu loh. Karena yang kedua lah, gua bahas yang kedua yang waktu gua pameran di Galeri Nasional itu bebas tapi sopan ya kalau nggak salah itu. Yang Anggun ya? Bukan, dari Forland. Oh, Forland. Oh, yang dulu bebas merdeka deh kalau Anggun ya. Iya, Anggun bebas merdeka 100%. Nah, kan di mobilnya tuh kan dia. Nah, gue mencoba taruh mobil gue di situ, gue kasih cetakan. Gue nggak ngomongin visual, tapi experience. Bagaimana si audience kali ini dibolehkan untuk stensil di mobil gitu loh. Lo sediakan mobilnya, gua, gitu sediakan semprotnya, catnya gitu loh. Model si yang udah di cutting semuanya. Orang tinggal bener-bener terserah deh lo semprot deh. Karena ini boleh mas gitu, boleh di mobil di mana aja, iya boleh silakan aja. Nah, experience itu yang gua, kenapa sih lo perasaan lo berbeda ketika lo di mobil, di kanvas, di tembok, di kamar rumah lo gitu loh. Kenapa bisa beda kan sama gitu loh bidangnya
Itu yang berbeda dari pertanyaannya mereka, responnya mereka. Terus gua sendiri pun surprise karena ada beberapa bagian yang kagak bisa dihilangin. Ya, akhirnya dipoles itu mobil. Kayak gitu sih. Maksud gua ya gua coba share aja sampai artinya ketika mereka ada ketertarikan untuk bikin itu di mobil, mereka ini apa sih gitu, stensil. Nah, kayak gitu. Nah, sebenarnya gitu sih. Dan apa namanya? Mostly ini kayaknya berkaitan sama seni grafis ya. Jadi kayaknya kalau apa namanya? Karena seni stensil itu kan banyak banget yang dikaitkan dengan mungkin ya kekirian gitu loh, hal-hal yang berbau kiri, kemudian perlawanan atau segala macam kayak gitu. Terus intinya adalah kalau menurut gue awalnya karena itu simple, mudah gitu, bisa dilakukan di rumah, medianya, materialnya juga nggak ribet, dan yang paling penting adalah repetitif gitu. Jadi gimana kita mau menyuarakan, kan menyuarakan lewat karya kan, di jalan kan. Ya kalau karyanya satu nggak akan teriak dia, tapi kalau dia banyak di mana-mana berarti dia akan bersuara. Ya berteriak, bersuara kan. Nah, hal repetitif tersebut yang digunakan gitu. Jadi teknik stensil itu walaupun sablon bisa, tapi kan nggak segampang stensil atau cukil gitu loh, sama teman-teman taring padi dulu gitu loh. Ya kan nggak punya mesin roll, diinjak pakai centong apa segala macam. Pakai botol kayak gitu kan. Karena repetitif. Apa namanya? Masternya sama. Mau dibikin berapa? 100 ya gitu aja udah gambarnya. Ada edisi ya. Tempel di mana-mana kayak gitu. Jadi itu sih sebenarnya gitu loh. Kalau mau realis juga bisa, bikin shading juga bisa. Bikin sesuatu kayak misalnya membentuk bidang, kalau itu akan membentuk volume dengan warna turunan yang banyak kan, artinya dia bisa membentuk volume jadinya realis kayak gitu aja. Artinya multi layer stensil. Nah, di softwarenya sendiri itu apa namanya? Gayanya, stylenya macam-macam, beda-beda gitu loh. Ada yang di threshold, ada yang di posterize, ada yang apa segala macam ya, stylenya mereka masing-masing lah gitu loh. Terus dari cuttingnya sendiri gitu, gaya cuttingnya gitu loh. Ada yang halus, ada yang ini, ada. Dan yang penting tuh kayaknya bridging tuh kayak island kayak huruf A, di tengahnya ada bagian yang nggak boleh hilang. Nah, nyambung itu ke sampingnya. Nah, itu stylenya masing-masing juga gitu loh. Ada yang lurus, ada yang ke atas, ada yang nyamping. Ada yang gue pernah pakai kawat. Jadi kawat itu gue berpikir gue malas nimpa lagi. Kalau gue stensil kan bridge-nya kelihatan gitu loh. Tapi kalau gue pakai kawat, bawahnya bisa masuk cat tetap. Jadi nggak perlu ditimpa ulang dan bridge-nya itu nggak kelihatan. Kayak gitu. Jadi wah, lebar banget gitu loh. Belum lagi masalah cat gitu loh, catnya yang bisa dipakai kayak mau kecil tuh pakai apa gitu. Kita nggak ngomongin caps ya, kita kan ngomongin yang cat yang biasa ada lah, cat semprot yang ada yang nyebar kemana-mana, ada yang kandungan tenarnya bagus, jadi dia buat tipis-tipis bagus, ada yang tebal banget ya, itu ngaruh kayak gitu-gitu sih stensil. Apalagi si tekniknya, dan sebenarnya nggak cuma gambar atau bentuk human interest gitu. Banyak banget kita, tapi ya terserah, maksud gue kan ini gue cuma ngebahas aja apa yang ada lah gitu. Ada yang memang perlawanan, ada yang kayak pop art mungkin muka human interest atau segala macam, ada juga yang kayak Banksy, dia simple tapi dia memang bermain di public space gitu lah. Jadi apa namanya, banyak arti ya. Betul gitu lah. Dia memang apa namanya, right in purpose, apa tuh bahasa Indonesianya, dengan sengaja, gitu. Memang dia pengen bikin itu. Betul. Hal simple. Karena kalau dosen gue bilang seni grafis itu salah satu keunggulannya adalah ketika lu mencetak, ada hal-hal yang tidak lu bayangkan, lu harapkan muncul di luar ekspektasi. Iya, dan itu jadi bagus gitu loh. Ya kayak gitu. Mungkin ada cat-cat yang keluar jadi real atau apa segala macam. Kan mostly Banksy mungkin kalau sekarang ya 2 warna gitu, putih di atas hitam
bukannya hitam di atas putih. Nah, ketika putih di atas hitam, lo ngecatnya rada jauhan dikit, dia akan jadi sedikit realistis, bergradasi sebenarnya kayak gitu. Beda ketika hitam di atas putih. Oke, mantep lo, dari tadi gue dengerin pinter ternyata ya. Siapa? Anda pinter ya? Ya kan tadi gue bilang nama. Oh iya, nama tuh ngaruh loh. Nama adalah doa. Bener. Enak soalnya kalau ngobrol gitu, gue cuma mancing dikit aja terus Mas nih aslinya dari mana? Saya dari Jogja. Dari Jogja. Oh gitu. Jogja. Sama lah. Iya. Tadi ke Jogja. Dari Jogja kemarin. Naik kereta. Turun mana? Pasar Senen? Enggak. Mana? Jatinegara. Oh Jatinegara. Oh gitu. Nggak naik Argo Mas? Enggak aku. Mas tahu nggak Pak Jonan itu merevisi KAI sejauh mana Mas tahu nggak? Oh iya, saya penikmat. Ini apaan sih? Nggak apa-apa, emang ngobrol santai. Oke. Gue ini balik lagi ya, kalau kita balik. Gue tadi mau bertanyanya sebenarnya gini, ketika lo menjelaskan itu cukup detail banget. Penjelasan lo tuh cukup detail banget, dari ngomongin teknis, capsnya sampai jenis materialnya, size-nya. Nah, gue mau balik bertanya adalah, lo pernah bikin stensil paling kecil size berapa? Stensil paling kecil ya? Kecil. Kalau ngomongin sizing, dimensi, asik. A4. Paling kecil tuh udah 4. Yes. Itu gede lah. Tapi jelimet. Nah, gitu. Berapa layer? Gue sih pernah bikin Kruger ya dulu, terus gue bagi-bagi lagi. Dulu lagi sombong-sombongnya sih, lagi seneng-senengnya sih. Oh ya? Itu berapa ya? Kalau ngomongin layer 14 ya kayaknya. 14 layer di A4. Gokil. Karena itu gue kan satu layer satu warna. Oke. Gue mempertimbangkan turunan warna. Dulu belum ada cat semprot yang kayak sekarang. Masih dulu merek Pilok ya. Iya. Oh boleh nyebut merek? Boleh, nanti kan siapa tuh bisa spot di sini. Oh gitu. Iya dong. Oke. Kalau dulu gue prefer pakai RJ. Oh RJ, iya bener. RJ turunan warnanya juga ya segitu-gitu aja kan. Dan dia tidak ada caps dulu di era tahun 2000. Ya pakai adaptor lagi dulu. Iya masih. Bukan adaptor tato ya. Bukan. Jadi NATO dong gitu. Nah kalau paling tadi kan paling kecil, sekarang paling besarnya. Paling besar dalam sejarahnya Stendzilla berdiri. Itu sampai malam ini, sampai detik ini. Berapa ya di Ganas tuh gedung di tembok Ganas berapa ya? 8 Galnas yang mana? kali 5 kali ya? Ini Galnas Singapura atau Filipina atau Indonesia? Kan Galnas kan ada galeri nasional. Setiap negara kan ada. Oh Galnas ini. Oh Gambir. Indonesia. Oke Gambir. Oke. Gambir. Berapa ukurannya? Itu 8 kali 5 kali apa 8 kali 5. Lu di temboknya si galeri nasional. Sama Abah. Oke, masih di momen acara yang sama dengan si mobil Karimun itu? Iya. Masih. Iya apa enggak ya lupa Oke, pokoknya itu berapa layer? Itu 5 layer kali ya. 4 layer. Gak begitu banyak tapi kalau besar. Enggak. Karena tadi yang lu kayak orang awam lu nanyain stensil berapa layer. Terus kita ya, karena gitu tapi berapa layer gitu. Yang nonton ini pun kita bisa jadi pingin tahu dong. Gitu. Iya kan jangan gue menganggap diri gue tahu semua, nggak boleh. Oh gitu. Iya kita harus banyak belajar bahwa ternyata. Jadi teman-teman stensil tuh bukan masalah layer. Berapa layer? Terus keren apa enggaknya? Iya 12 layer, 80 layer keren ya, mungkin keren secara visual. Tapi balik lagi ya itu art. Value artinya apa? Punya message-nya nyampe enggak? Gitu aja. Gitu loh. Lo mau 12 layer mau 2 layer, kita message nyampe enggak? Persis. Gitu. Balik lagi tekniknya stensil is only teknik. Tapi itu kind of art. Artnya berarti message. Gitu loh. Message lu nyampe apa enggak? Lewat nyambung enggak sama gambar lu? Udah gitu aja, enggak cuma stensil sih sebenarnya. Gitu. Jadi stensil banget gak sih gue? Enggak emang ini adalah ruang ya, ini untuk bisa nongkrong berbagi ke knowledge. Benar gue cuma berbagi aja sih. Oh iya karena gue tahu lu bagi dong. Nah itu dia makanya gue senang ketika ada temen nongkrong ngobrol ini tuh sebenarnya kan nongkrong, cuman beda dikamerain aja, diarsipkan gitu. Cuman yang gue seneng adalah malam ini gue banyak belajar dari lo, karena ada poin-poin gue gak ngerti. Gue anak seni grafis. Oh gitu. Gue seni grafis, gue grafur. Gue gak kelihatan ya? Graf murder. Gue gak kelihatan ya? Kelihatan sih. Kelihatan kan? Sepintas kayak Kang Sabrang. Tekilan gue gila. Nah, gak apa-apa, ini serius juga gak apa-apa kita gitu. Nah, asal lu tahu gue menseriusi cukilan sebenarnya.
gue linokat, gue MC Esar. Gue kulik banget. Ini gimana dia bisa dapat gelap terang tanpa garis? Iya. Gue kulik beneran. Dapat gak? Dapat. Dan teman gue almarhum sih udah meninggal. Dia komikus. Dia gambar kecil banget. Dani komik dulu. Keren banget. Gambar kota Jepang kecil. Black and white. Iya. Dia gambar ya. Iya. Udah gue terinspirasi sama dia. Anjing, dia aja bisa. Masa gue cukilan gak bisa. Susah bos, nggak taunya. Dan ternyata harus pakai, dulu kan pakai linokat, karet sol sepatu gitu loh. Swallow. Betul. Jadi kayak density-nya beda kali ya gitu. Cukil pinggirnya kayak dimakan tikus gitu, kritik-kritik gitu. Akhirnya pakai karet yang beneran, dan si alat cukilnya tuh harus tajam gitu loh. Jadi lu dapat si pisaunya itu harus bagus. Karena biar runcing untuk bisa dia nyongkelnya. Betul. Gitu. Tapi itu sebelumnya gue belajar juga gimana MC Esar bisa menciptakan dia apa? Father of apa? Kubik. Bukan apa? Metamorfosis. Ya dari apa jadi burung, apa nih bentuknya ngadepnya mana, tangga jadi kayak gitu-gitu. Tapi ada statusnya bahwa dia tidak nggambar itu tidak pakai outline. Untuk membuat kontur gitu loh, tapi dari gelap terang dari yang dia hasilkan. Kan grafis tahu sendiri berbeda ya. Berbeda. Positif jadi negatif, negatif jadi positif, bukan gitu. Agak punya dibalik kita kalau nulis lain. Jadi yang ditulis ada yang hitam, tapi kalau dicukil yang kita cukil adalah jadi putih. Gitu, benar. Agak berbeda. Dibalik. Nah itu. Gue menseriusi itu sebenarnya dulu ya. Sekarang juga sih masih ya iseng-iseng aja, tapi nggak kelar, nggak setengah gue tinggal gitu. Terus ya stensil sih yang masih terus aja. Gue melihat lo kan ini lo lebih ke perspektifnya, atau kan anak sekarang tuh bilang POV-nya adalah lo lebih ke lo adalah stensil banget. Betul. Gue pengen tanya basic aja. Seni rupa buat lo tuh apa sih? Seni rupa buat gue, seni rupa secara luas ya. Itu ya buat ini seni rupa versi Jawa Stenzila. Gitu. Iya dong. Seni rupa buat gue adalah wujud ekspresi aja kali ya. Bahasa klisenya ya. Jawaban klisenya. Wujud ekspresi aja seni rupa. Karena gini, gue nggak tahu apa namanya sih sebenarnya. Jadi kayak gue mempunyai sebuah media, sebuah wadah untuk berekspresi aja gitu. Apa yang gue pikirin, apa yang gue rasa, nah udah gitu. Entah itu terlepas itu dari penjualan, laku apa enggak, diapresiasi orang atau enggak. Tapi apapun yang kita buat kan pasti pengennya diapresiasi orang, karena artinya message kita direspon tuh kan seneng dan nyampe lah gitu. Entah pro dan kontra gitu loh. Tapi maksud gue ya udah, jadi gue punya wadah gitu aja gitu loh. Gue nggak merasa menyesal kok gue masuk seni rupa atau gue pernah di DO 2 kali, nggak gitu, karena ya jadi gue gitu sekarang gitu. Jadi seni rupa sih buat gue gitu. Kalau kita ngomongin ke tahapan yang dimana tadi kan nih proses semua nih perjalanan dari dulu sampai sekarang, ada momen yang dimana karya lo diapresiasi lebih kayak laku tuh pernah nggak? Apresiasi lebih dalam koridor laku. Yes. Pasar. Market. Pasar apa nih? Raya. Jatinegara. Pasar Minggu, pasar Cijantung bisa juga. Laku ya. Ya maksudnya ini adalah tahapan di mana. Kalau misalnya Nil, itu kan berarti eksibisi. Ya di luar karya di luar gitu. Tapi kalau misalnya bisa jadi dong. Iya kalau dia Jawa bikinin stensil itu commission. Di sini beda ya. Beda. Tetap sih itu adalah apresiasi juga bahwa gue ada toko nih boleh nggak lo gambarin? Itu commission work sebenarnya. Tapi nggak dihitung itu ya. Kalau mau cerita boleh juga, karena itu bagian bagaimana memproses. Enggak lagi. Versi lo maksudnya. Enggak mau cerita. Oh ya udah. Ngapain gue ngundang lo di sini ya kan? Enggak, gue akan cerita yang itu aja, eksibisi. Ya Lu pernah exhibition di mana? Dulu itu ada namanya Superb Ambition di Senayan City. Yang bikin kakak Yunis. Yunisno. Ya. Gitu. Terus gue itu ada kayak dulu di sebelumnya Tomoa juga tuh, Kemang tuh kan. Ya. Tapi gue di Superb Ambition. Gue bikin sama Nick. Terus tetap adalah Stenzila ya. Gue sama Nick kan, brother, kayak biji katanya berdua gitu. Kemana bareng tuh ya.
Terus udah gue bikin kayak apa nih? Emang targetnya di situ adalah gue pengen berkarya tapi laku nih gimana ya? Oh yang Memang lo sudah berniatan. Gue mau bikin karya dan harus laku. Gitu. Iya, gitu. Gue berpikir, apa nih ya? Kita harus ngomongin sesuatu yang otentik. Karya tetap stensil ya gitu. Otentik apa? Wayang apa? Oh karakternya apa nih? Yang berantem apa segala macam. Jadi gue bikin karya di situ. Memang tapi hasil karya itu jadi pun gue seneng banget gitu loh. Jadi gue bikin wayang tahu sendiri ada tahu wayang motif parang rusak atau itu ngatingnya juga seneng ya gitu. Ribet kecil gitu loh, tapi gue ribet banget itu. Dan itu balik lagi itu nggak banyak layer loh. Gitu. Tapi message-nya yang penting. Nah itu tapi gue bikin shadownya itu gradasi. Dan di backgroundnya itu kayak layar wayang kan ada pakai layar ya. Nah itu gua gradasi itu berapa warna kuning dan berapa warna putih. Tapi halus banget. Gue seneng. Dan di balik itu tuh kayak ada si layarnya itu seakan tergulung. Nah base-nya adalah batik. Nah jadi untuk tergulung itu kan kelihatan berarti ada gelap terang gitu loh. Nah itu gua stensil. Gitu. Jadi memang bagus gitu. Ukuran berapa itu? Gak gede. A0? Oh enggak nyampe A3. Lebih besar. A2 mungkin. A2 ya. A2. Berapa piece? Satu itu karya itu di kanvas. Di kanvas, iya. Di kanvas terus sudah Mas Jawe ini kalau laku gimana? Ya udah kalau laku aja gitu. Jual berapa? Aduh gue nggak tahu lagi jual berapa. Jadi nggak ada info bahwa gue harus berapa nih jualnya nih, angkanya. Berapa ya? Dan lo bingung juga. Iya, gua nggak tahu kan gitu. Udah segini aja lah, udah gitu. Segini berapa tuh? Adalah. Seginilah gitu. Ada yang beli syukur enggak ini namanya bule ekspat segitu apa kecil kali ya gini. Udah. Ternyata ada. Malam itu gua kasih tahu, besok paginya jam 9 ditelepon. Mas Jawe apa? Laku karyanya Mas Jawe kesini, ini ngurusin ini dulu. Nih laku nih friend gitu deh gitu. Ini perdana lo gitu. Iya. Perdana dalam sejarah Stendzilla jual karya laku. Gimana rasanya? Rasanya tuh demam. Tenggorokan terbakar. Lo DBD itu namanya. Oh gitu ya, beda ya. Panas dalam bos. Cincau. Terus ya udah. Ya seneng lah. Gue seneng terus. Tapi maksudnya jadi gini gak? Jadi ke-triggers bahwa anjir ternyata apa yang gue bikin laku dan gue harus bikin lagi terus gitu. Kan ada motivasi orang seperti itu. Benar. Tapi biasanya kalau digitu malah gak laku loh. Ya kan kita gak tahu ya, namanya orang kan anjir gue bikin ini laku. Artinya ketika gue bikin lagi bisa jadi ini laku lagi gitu loh maksudnya. Tapi balik lagi dulu kan pernah. Kita anak grafis juga bergerilya dulu di sini untuk ke kolektor kan. Iya. Tapi apa nih? Grafis pak gitu kan. Ya lo lah gitu lo saat itu gitu. Jadi lah grafis. Udahlah gue buat seneng-seneng aja. Akhirnya sama Yunis banyak support kita waktu itu gitu. Gue di Jarum Black Urban Art 2 tahun gue sama Yunis. Terus ada di acara di Senayan City juga dulu di apa namanya itu di bawah. Terus banyak lah acara-acara itu dulu kita yang stensil. Hanya orang yang ngapain sih stensil gitu loh ya kita. Ya gue nyetensil aja udah gue seneng gue bisanya ini gitu loh. Udah gue lagi seneng ini gitu maksudnya udah gue stensil aja terus gitu sih sebenarnya. Kalau kita tadi coba gue dengar dari perspektif lo bahwa grafis mungkin tidak bisa melebihi. Aduh gue mau cerita. Oh iya boleh silakan. Ada keunikan. Apa itu? Tapi boleh nggak ini? Boleh. Ini rada tapi basi sih. Tapi apa? Serem juga sih. Apa tuh? Nick dan gue, Nick sih mostly. Kami pernah dikejar loh. Sama aparat. Gitu. Karena ada sebuah karya yang sedikit sensitif. Apa kalimatnya? Tidak kalimat, tapi visual. Apa? Ya udahlah pokoknya begitu. Dan itu dikasih tahu sama teman kita juga yang ayahnya adalah orang aparat. Lu kenal ini enggak? Ini dari pihak kepolisian atau angkatan darat, laut, udara? Semua itu punya bagian itu. Semua. Intel. Oke. Gitu lah. Saya kira-kira lebih begitu. Karena lu ada karyanya ditaruh di mana? Dulu
Nick sih yang bikin tuh. Nick sih lu gara-gara lu nih Nick dulu. Apa tuh? Boleh sedikit cerita dong? Ya pokoknya karyanya ada itu di kolong jembatan di Bambu Apus kalau nggak salah apa di mana gitu dia gambar. Dia gambar atau lo berdua gambar? Dia gambar pakai Stanzila. Stanzila which is gue dan Nick gitu loh. Namanya Stanzila. Oke. Gitu loh. Dia gambar. Sebenarnya gambar ini nggak tahu gimana ya di situ. Kita juga gambar dulu di duku atas gitu loh. Di duku atas gambar juga di bawah, tapi nggak apa-apa tuh. Tapi di sana pasti, tapi nggak tahu maksudnya nggak apa-apa tuh dalam artian nggak ada kabar nyampe ke kita gitu loh. Justru dapat info dari orang lain. Lu kenal ini nggak? Tahu? Ini teman lu juga ya. Bilangin tuh kalau bikin gambar, kalau bisa yang di sana dihapusin, dia jadi bahan omongan. Waduh, yang bener nih gitu. Di notice loh kayak gitu yang wah langsung takut lah. Itu era presidennya siapa ya? Aduh, lupa lah. 2000 berapa sih? 2010 SBY. Ya itulah SBY. Jadi gitu Pak SBY. sebenarnya ya dalam koridor sebenarnya tidak menyentuh yang gimana gitu. Apa sih kalau boleh tahu gambar apa sih? Ada ya gambar yang mungkin ya Indonesia lah, ada tabunya, ada yang gimananya gitu lah. Versi lo itu tabu nggak? Atau nih ya kan kita dulu lagi seneng-senengnya di jalan Pak. Oke. Lagi wah seniman nih. Oke. Gitu. Jadi bebas lah gini kayak kita telanjang freedom emang, iya dong. Salah. Iya. Badan gue. Iya, tapi ada norma, ternyata ada apa norma masyarakat, adat istiadat macem gitu loh. Nah, kayak gitu dulu kan nggak kayak gitu. Jadi bikin aja udah nggak apa-apa gitu. Jadi ya gitu sih. Ada pengalaman itu sih. Jadi kita rada deg-degan juga gitu. Sempat kabur juga sih. Itu sekali tapi kan ya. Sekali. Dan dari situ membuat itu jadi lo kayak kapok gitu nggak? Enggak sih, justru malah penasaran. Apalagi yang bisa nyolek mereka orang ya. Gue pernah mau dulu sama temen di kedutaan Malaysia. Apa? Mau stensil. Iya, maksudnya apa pesan yang mau lo coba taruh di sana? Ada sebuah gambar lah intinya. Tapi gue pengen banget Ganjang Malaysia? Enggak suka segitunya lah gitu loh. Tapi masih dulu gara-gara apa gue lupa. Pokoknya gue kesel banget deh pokoknya. Terus kesel sama siapa? Sama Malaysia. Gitu loh. Bukan person orang Malaysia. Enggak. Kan sakit hati. Ini loh. Terus udah gue kesana. Kan situ Kuningan. Betul. Di tikungan. Iyoks. Iya. Udah taruh motor. Dari kunci tuh set langsung. Bener. Gokil loh Pak. Itu CCTV-nya gue nggak tahu ada di mana. Gue baru diri di depan. Jadi lo sudah sampai situ? Sudah sampai situ. Sendiri? Berdua. Enggak sama saya gue lupa. Naik motor ya? Naik motor. Terus lo kan malam tuh ya? Fire and forget pengennya set. Nyemprot cabut. Oke. Gitu kan. Oke. Baru sebentar set ada yang nyamperin lo langsung. Terus dia ngapain? Mas ngapain gitu? Belum kita lihat. Pakcik apa dia tuh? Gitu. Tak nak buat hal nih, nak buat hal. Dia datang cabut. Oke. Balik lagi kita udah speak kali ini ya. Set. Karena kan banyak orang yang nunggu bis. Diri juga di situ. Terus enggak apa-apa, tapi kita kok gue ketahuan ya gitu aneh. Mungkin dia udah canggih lah. Pas aja kali ya gitu. Berikutnya muter lagi ke situ. Udah rame Pak. Di depan mereka udah di luar. Udah di dalam gitu. Di luar sambil lihat di luar pinggir-pinggir gitu. Wah ini makin rame nih. Kagak jadi deh. Nah, daripada gimana. Emang lo niatnya di temboknya sih dubesnya Malaysia. Dan apa? Dulu gambar Upin Ipin? Bukan. betul. Kak Ros. Nah buat apa? Contoh. Oke. Jangan buat hal. Gitu. Jadi dulu kan belum ada, ya belum hits sosial media, tagging di foto apa segala macam ya, buat senang aja gitu. Set gambar udah. Syukur-syukur kita besok-besok lewat masih ada gitu. Kalau nggak ada ya udah gitu loh. Ya udah. Ya gitu sih. Ya itu pengalaman-pengalaman seru ketika di jalan lah. Jadi benar-benar yang lo punya fase ada senangnya, ada kayak, tapi dari hal itu tidak menjadi lo trauma ya? Kayak jadi males, kayak aduh gue. Sebenarnya kalau di street art, di stensil, kalau lu ke street art ke jalan yang ribet apa? Bawa cetakannya Pak. Iya. Dan itu waduh. Kenapa lo tidak membuat karya itu di stensil atau semprotkannya dulu di kertas, jadi hasilnya aja lo tempelkan? Enggak ya? Jadi kayak wet paste. Bisa. Lo tidak bisa main ke arah sana?
Lo pinginnya langsung kayak Banksy ya. Beberapa dulu juga pernah juga gitu. Jadi biar Di cepet nih kayak kertas. spreadsheet langsung gitu. Ya bisa gitu juga kadang gitu. Kadang nggak kertas ya, pakai kayak plastik taplak yang tipis. Kan gitu. langsung ada motifnya kan. Iya. Enggak, medianya. Jadi nggak gampang sobek gitu. ya. Nah itu, tapi ya yang pasti bawa gulungannya itu gitu, yang banyak gulungannya. Dan catnya itu kan nggak kering, udah setengah kering. Kadang udah ditempel, kita mau ngecat di mana lagi nempel gitu. Gue pernah pakai tepung dulu sama Nick tuh. Wah, pakai tepung aja sama, yoi deh. Biar maksudnya biar nggak nempel kan gitu. Tetap nempel kan? Tetap. Tepungnya jadi gel. Anjir, terus malah nempel gitu. Wah gitu. Terus segala macam gitu sih. Itu bawanya sih yang rada. Belum lagi hujan. Belum ribet. Bawa gembolan, bawa apa segala macam, kayak ngelenong gitu. Bawa gitu. Ya gitulah. Ya teman-teman hardcore tau lah dulu. Kita kalau wah nih Nick sama Mas Jao bawa kertas gulungan, kelontang-kelontong. Gitu lah. Nah, ketika kita ngomongin soal produksi atau prosesnya ya, kan dari dulu mungkin itu selalu melakukan yang sifatnya manual ya. Benar-benar kita basic pakai tangan. Nah, ketika kita sekarang di era 2024 ya kan. Ini boleh diminum gak kopinya? Minum, bukan, itu kan bukan dekor. Tapi ada cyanidanya gak? Enggak dong. Yang ada dong. Enggak ada, udah habis. Itu, kita minum dulu deh. Kopi ABC. Bukan, sorry. Bukan ya? Apa nih? Ini kopi sini. Pak Bos. Enggak, gue menanya gini. Ketika sekarang kita di tahun 2024 ini, pastinya lu kalau tahu melihat banyak perkembangan di negara-negara ya. Kayak contohnya kita ngomong gak usah jauh-jauh, gak usah ke Eropa, gak usah ke Amerika, kita ke China. Dia punya banyak banget berbagai mesin, salah satunya mesin cutting ya. Yang dimana cutting ini bisa menggantikan gak sih teknik-teknik yang stensil kayak pakai tangan itu? Gimana perspektif lo, bagaimana melihat itu? Ya bisa aja udah. Kalau ngomongin nanya apa enggak bisa. Tapi menggantikan value enggak. Kan stensil coba jadi art. Tulisan Kopaja stensil gak? Stensil. Tulisan Lo tahu di TNI kalau misalnya ada kendaraan tank, truk baru, dia kan ngandainnya pakai stensil itu. Nomor serinya apa, Land Rover, rambu-rambu, tulisan fragile. Yang art yang mana? Stensil semua tuh. Iya. Udah gitu aja. Sama kayak Bapak kan kemarin ke itu tuh, Serang. Serang. Oh, bukan Serang ya. Tapi Serang. Cilegon. Itu kan stensil juga kan? Iya. Nah, jadi bagaimana bisa di membedakan? PLTG itu, Pak. Apa tuh pembangkit listrik tenaga Guangzhou. Keren Gandung. Isinya orang Guangzhou. Jadi yang bisa membedakan antara yang dikerjakan kemarin di PLTG itu enggak beda, jangan bahas itu profesional lah. Itu maksudnya profesional apa? Komersil, komoditi, bukan art ya gitu. Jadi mungkin. Tapi tadi sempat juga tadi bilang bahwa itu sama-sama stensil kan? Iya, stensil. Tapi maksudnya ya balik lagi kan, tulisan Kopaja, tulisan militeri, sama karya di kanvas ataupun di jalan, sama-sama stensil gitu loh. Bedanya apa? Nah, ya, coba value kan. Ya gitu aja. Ketika value lu punya karya di jalan, ada message-nya. Tekniknya stensil, ya udah. Ada nilai, ada nilainya, ada message lo, ada pesan yang disampaikan gitu. Nah kalau misalnya lo nulis doang kayak militeri gitu, atau Kopaja, bajai, atau simbol, hati-hati, atau apa gitu, ya udah cuma sebatas itu kan. Nggak ada message-nya. Apakah dengan tulisan bajai, wah ini adalah kendaraan roda 3 yang berasal dari India, bla 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 bla, kendaraan yang ramah untuk kantong rakyat, kan nggak ada. Itu emang bukan message, nggak ada message-nya. Jadi gitu loh. Balik lagi ke bagaimana kekaryaan itu message-nya apa? Iya, value-nya. Iya. Lu treat itu. Kan bisa jadi sekolah teknik lebih jago teknik orang-orang itu dibanding si lo atau semuanya. Kan kalau ngomongin mungkin cenderung ke arah omongan ketika manual ini tergantikan oleh mesin, ya kan? Akankah itu bisa? Bisa aja. Dan boleh nggak? Ya boleh aja kalau menurut gue ya. Lu nanya gue pribadi gitu loh. Kan gue mau nanya perspektif lo kan. Gitu loh. Terus ngating apakah masih manual?
gitu loh. Harus pakai mesin. Oh iya, cutting tuh manual. Hey you, Anda ngeprint loh. Anda pakai komputer, Photoshop. Mesin nggak? Kecuali Mas Isrol mungkin ya. Media legal doang nyeket. Oke. Gitu loh. Oke. Ada teman-teman dulu juga yang nyeket. Dia tidak ada embek dari koran. Oke. Di gelap terang ya. Dia bikin dulu misalnya gambar SBY muka di koran, di gelap terangnya sama dia dibikin dulu di situ. Di mana gelap terangnya di upscale. Manual. Sama dia. Oh, tapi gelap terangnya udah ke ini kan? Udah ke mapping tuh dari koran tuh. Digedein manual sama dia, di cutting. Gitu. Nah, tapi kan kalau sekarang komputerisasi ya pakai Photoshop. Di print. Ya sama aja. Terus baru ngating manual, sekalian aja ngeprintnya pakai cutting machine gitu loh. Tapi masalahnya lu menganggap itu apa gitu loh. Kalau secara balik lagi, lu koridornya apa nih? Kalau lu ngomongin seni grafis, balik lagi, emang itu seni grafis kalau pakai cutting machine gitu loh. Ya kan gitu aja. Sekarang ngomongin printing, sablon gitu loh. Lu nyablon nih. Nyablon. Udah pakai mesin juga sekarang. Ini aja ya, coba. Ada nggak tapi? Mungkin ada di ranah kontemporer ya. Lu ngomongin art, seni grafis di galeri tapi printing mesin, ada gak? Kalau ada mungkin kontemporer gitu ya. Gua nggak tahu lah. Ya benar. Tapi kalau itu sablon ya udah. Ya kan ya itu gitu loh. Kayak gitu apa ya namanya, gue lupa yang di DTG. Bukan, di luar negeri itu yang lupa lagi namanya. Jelly itu. No. Dia seni grafis banget. Yang litograf masih batunya segede gitu. Dia masih kayak gitu. Dan itu mahal banget yang buat kerajaan. Dia kelompok. Dia di Amerika, enggak di Europe, Prancis kayaknya, apa di UK. Jadi itu buat kerajaan tetap printing bisa aja, kerajaan lo mau printing UV print kayak lo mau print on whatever, tapi pakai litograf, pakai apa tetap otentik gitu. Ya gitu. Tuh apa yang membedakan apa sih? Value-nya. Gitu aja. Kalau buat basic orang-orang yang baru belajar sebenarnya. Kalau belajar ngaji. Seni grafis belajar jalan. Belajar untuk bisa memahami, oke, gue mau coba memfokuskan diri gue di stensil. Sebenarnya ribet gak sih? Enggak sih sebenarnya. Apa sih sebenarnya langkah-langkah basicnya? Langkah-langkah basicnya adalah sebenarnya banyak di YouTube, di Google. Kalau how to make stencil, terus gak usah pakai Photoshop. Gue gak bisa Photoshop nih atau apa segala macam. Ada langsung stencil generator. Di situ lo mau bikin berapa warna, even lo mau upscale, ada styling, lo mau berapa nih, ukuran kertas lo apa, 0 mau berapa biji gitu. Klik langsung, set, udah tinggal lo print. Gitu loh, banyak sih sebenarnya itu aja. Gitu. Jadi sangat mudah, informasinya ada semua di YouTube banyak ya. Banyak, dan kalau mau cari juga yang bisa juga belajar lewat Mas Jawe ini bisa ya. Boleh aja kalau Instagramnya Mas Jawe apa sih? Stencil project. Jadi bisa kontak Mas Jawe juga. Boleh. Mas Rizky untuk Mas Rizky gitu. Bisa ya? Ya boleh aja sih sebenarnya. Kalau senang-senang aja gue suka ngobrol. Bikin workshop nggak? Dulu iya. Sekarang ini sibuk enggak, ya sibuk lah. Udah kaya. Kalau kaya nggak sibuk. Gitu loh. Justru karena nggak kaya. Oke. Jadi ya sibuk. Tapi ada keinginan ke depan untuk bikin workshop gitu, ada nggak? Pengen banget. Gue pengen banget workshop stencil. Artinya kan kayak banyak lah dulu gue workshop di mana-mana lah gitu. Maksudnya apa namanya? Orang kan kayak biasanya yang gambar muka pacarnya, bukanya dia, ya human interest lah, tetap kayak gitu-gitu karena ya populernya kan begitu gitu. Walaupun kalau lu ngomongin pattern, entah dari daun kering, entah apa segala macam, lu semprot taplak meja, jadi jatuhnya craft, gitu kan. Jadi sesuatu hal yang sifatnya itu sebenarnya bentuk-bentuk lain ya. Kayak gini HP atau tang apa disemprot kan bentuk jadi tang nanti, obeng. Kan, awalnya stencil. Cetakan ya. Oshoa di tembok gua.
Oh ini dengan pewarna manusia purba. Yes. Oh ada di Makassar. Kan tangannya disemprot gitu. Itu stensil awal tuh. Iya, sama dulu kalau di era penjajahan Jakarta Jepang enggak tuh. Indonesia Jepang itu kayak merdeka atau mati di beberapa titik-titik. Lu tahu nggak sejarahnya yang nulis merdeka atau mati siapa? Gue dan sempat kenapa? Bertanya-tanya. Gue lupa lagi. Gue sempat gue tuh hari ada sejarah. Gue setiap hari Jumat. Gue tuh kereta. Iya. Gue tuh setiap hari Jumat punya program di Instagram namanya Faham. Ya itu gue salah satunya membahas itu ada kayak ada ternyata yang dia membuat tapi kayak, bukan stensil. Dia stensil deh. Enggak, dia pakai brush, pakai kuas. Tapi cat. Tapi dicap kan? Maksudnya di cutting kan? Oh iya sih. Karena gue liat ada tulisan merdeka atau mati gitu kan. Jadi kayak bener-bener yang juang apa gitu-gitu ada. Justru gue ngelihat ada ya itu. Mungkin gini nih, mau cerita dikit boleh gak? Boleh ya. Kan diundang ke sini buat ngobrol, buat cerita. Nggak jadi deh. Ayo udah. Okay. Paksa dong. Jadi stensil tuh kalau di Indonesia identiknya sama buku porno kalau orang-orang zaman dulu. Stensil Ero. Apa? Ini Ero. Karena Ero. apa? Buku-buku Shure itu dicetak dengan mesin stensil. Mesin stensil itu cetakannya kan beda lagi tuh, gitu. Bukan stensil art, mesin stensil. Pakai plat. Nah, digandakan seperti itu. Sebelum ditemukannya itu ya si stensil bolongin kertas itu. Karena di Belanda zaman dulu pun propagandanya pakai stensil ini, entah dicocol, entah dikuas apa ya, tapi pakai cetakan. Gitu sebelum ditemukannya mesin stensil. Gua ngeliat sendiri tuh kalau si gitu. Jadi gitulah. Jadi benar-benar yang arti dari dulu stensil buat kayak era-era propaganda gitu. Karena repetitif. Karena repetitif gitu loh. Intinya gitu kan seni grafis. Harus repetitif gitu. Ya bukan harus sih. Cuman salah satu karakternya si seni grafis adalah repetitif. Nah itu keunggulannya kan. Lo mau bikin huruf A nyemprot di sini 1000 semprotan lo sampai blok M, ya huruf A terus gitu loh. Ya kan. Tapi edisi sama. Sama ya, edisi dan repetitif tadi ya. Ya edisi itu ya repetitif. Ya. Oke. Nah kalau misalnya untuk memilih ya kayak lo sekarang ini, lo mau memilih fokus sebagai lo misalnya pelukis, karena lo gambar juga dulu ya kan. Era lo lebih memilih fokus di grafis apa sebagai seni lukis? Di grafis. Tetap lo ya? Iya. Tetap seni grafis karena ya udah gitu. Seni grafis aja kayak seni grafis. Iya udah grafis stensil ya udah gua nemuin stensil. Lu gini, lo boleh percaya boleh enggak, boleh bilang gua ngarang atau enggak, tapi ketika gua ngating gua kayak autis gitu loh. Jadi gua senang aja ngating gitu tuh, kayak mikirin anjing gua belum makan nih ini, tapi sambil ngating gitu loh. Ngating gede sih seneng. Dan itu kayak media apa sih, meditasi ya buat gue, tapi sambil ngating. Jadi lu lebih mementingkan ngating daripada makan di era itu? Enggak kepikiran makan Sam. Oke. Gitu karena kan, gue mau menyelesaikan ini gitu ya. Enggak, ketika lu bikin karya lu pakai komputer, ini 3 layer jadinya kayak gimana ya, seakan lu bisa memprediksi. Tapi ketika lu cutting lu tahu, wah tadi layer yang ini bisa gue turunin 1 layer lagi nih sebenarnya. Dan ketika di sini gue bikin kunciannya susah nih, pas crashnya nih ngepasin 1 layer dengan lainnya susah, sambil ngating tuh. Nah kepikirannya kayak gitu berbicara di diri sendiri gitu loh pas cutting gitu. Terus ya itu yang ya kepikiran yang lain-lain lah, kayak misalnya waduh nih itu tadi listrik belum bayar. Aduh kapan gua punya jet pribadi gitu misalnya kayak gitu. Kayak gitu tapi sambil ngating, dan itu berjam-jam seneng aja gue. Seneng gitu. Dan artinya ketika melakukan itu gue sadar diri gue seneng ngelakuin itu gitu. Sama kayak gue ngoprek motor mau kata jam 12 malam baru bangun tidur udah seneng aja gue. Tangan gue luka kayak sampai duit gue habis ya seneng aja udah. Kayak gitu akhirnya itulah jawaban gue adalah ya itu gue menemukan jati diri gue lah di seni grafis. Kalau graffiti ya
tagging mungkin ya gitu. Tapi karena gue pernah bikin workshop juga buat anak-anak tagging di sepatu gitu dulu. Sama siapa ya? Willio ya, siapa sih? Di era tahun Gue berapa? lupa ya. Terus gue masuk YouTube-nya Bobo atau enggak? Halo kakak, gitu ya? iya. Bagaimana membuat graffiti di sepatu bersama Willio? Gini. Okay. Graffiti kan gitu, graffiti zaman dulu lah gitu kayak gitu, ada shading, ada highlight apa segala macam kayak gitu. Ya seneng juga tapi ya nggak gue lah kali ya, maksudnya gue nggak get into lah di situ ya gitu loh. Ya gue lebih ke grafis nyukil, seneng gue. Gue masih punya cukilan, roll apa, dan gue kan lagi seneng sama jelly print tuh. Iya itu lagi happening ya kayaknya ya. Sebenarnya tapi di sini belum banyak. Jadi teman-teman kalau ada yang main gel print yang ada yang coba boleh dong kabarin, kita ngobrol gitu kayaknya, karena kayaknya seru tuh, kayaknya akan buat teman-teman, karena itu hasilnya kurang lebih sama dengan screen print sablon. Iya cetakan. Cuman itu jauh lebih simpel, jauh banget lebih simpel. Udah jadi. Dan itu bisa di media apapun gitu loh, kaos lu bikin set jadi. Sifatnya kan kayak transfer paper sebenarnya gitu loh. Jadi lo misalnya nanti teman-teman ada yang tahu teknik tadi itu bisa langsung kontak ke Instagram lo ya? Bisa, boleh. Di mana sih Instagramnya? Tadi kan udah nanya. Ya kan siapa tahu ada yang baru nonton. Instagramnya adalah Stenzilla, STENZILLA _ project. Nanti ada di sini sih nanti nih. Oke. Sini ada oke nanti. Oke. Set lewat. Iya. Ya gitu sih. Nah, gue mau nanya gini, mungkin sedikit ke arah ujung-ujung untuk kita berkarya gitu ya. Ketika tadi ngomongin, lo berarti ada rasa di mana ini bisa menghasilkan dong. Sebelum kita mengakhiri ini kan kita pengen tahu bahwa udah mau habis nih. Nanti. Ya, gue baru on. Sudah habis bos. Belum. Enggak, ya, artinya lo yakin bahwa ini sebenarnya bisa menguntungkan kan? Kalau lo ngomongin untung. Nah, kita ngomongin finansial sih sebenarnya, untuk bisa bagaimana survive di. Jujur li ya. Gue as a personal, ketika di zaman dulu gue udah hopeless. Oh iya. Hopeless bahwa ini bisa menghidupi gue gitu loh. Dulu, kenapa? Gue ngomongin stensil ya, walaupun gue menghidupi diri gue dengan sablon sebenarnya dulu ya gitu, nyablon juga kita kan, itu nyablon. Tapi stensil itu sendiri sampai sekarang coba, stensil apa sih, orang apa sih gitu loh. Cuman karena orang otentik kayak gue pernah, karena apa ya, branding sebuah klub di Bali, di Opletnya sama Nick juga. Oh, Potato Head. Ya disebut. Ya nggak apa-apa, siapa tahu bisa ada brand masuk gitu. Okay. Potato Head. Ya. Desa jadi, Potato. Nah, memang Pak Bos kan senangnya yang otentik. Padahal bisa di print atau apa segala macam. Mobilnya juga oplet, tapi opletnya oplet sidul tuh. Sidul. Sidul anak school. Old school emang. Tapi dia homeschooling loh sebenarnya. Anak sekolahan tapi homeschooling. Iya bisa. Iya kan? Iya sih. Nah itu di mobil opletnya itu artinya dia bisa pakai apa segala macam, tapi lo di motifnya di si opletnya itu, bodinya gitu ya. Oke, gambar memilih apa? itu, dan itu enggak, balik lagi ini masalah menghidupi kan. Jadi bukan masalah, tidak sebagai industri ya, terbalik ya gue ngomongnya. Mungkin sebagai industri iya gitu loh. Tapi kalau sebagai art tuh ya gue nggak tahu, karena salah satu teman yang udah mendului kita, dia bilang, gue pernah kasih karya gue ke dia, kasih lihat misalnya, nih gue bikin ini gini. Apa dia komentarnya beliau? You have to come to place where you belong. Alright. Dan itu nggak di Indo. Oke. Gitu loh. Oh iya, dia kasih tahu. Melbourne tuh apa? Melbourne apa ya? Melbourne Institute. Stencil Festival apa gitu. Tapi di Aussie. Di Aussie. Oke. So you going there? Enggak. Oke. Enggak, dia kasih tau itu, terus apa segala macam. Dan dulu gua sama Nick juga sama siapa ya dulu ya? Mas Selo apa siapa yang mau ke US tuh apa? Burning Man juga sempat mau ke sana kan? Di US juga gitu. Ya, mungkin di sana itu festival. Jadi kita ikut komunitas wadah di UK kalau nggak salah. Jadi ngajak ke sini, terus ternyata dia salah paham apa beda prinsip, akhirnya dia mengundurkan diri, kita juga nggak jadi ikut. Gitu. Oke. Terus yang gua ngemis tiket kan,
tiket ada yang mau beliin. Di mana? Akomodir, ya itu yang mau ke Burning Man. Burning Man, oke. Gue keliling ngamen. Terus gue tanya ini siapa yang tiket sama akomodasi gitu. Mas Ade bilang. Ini kalau nggak salah dari Sampurna Ema bukan sih? Gue lupa lagi sama siapa. Kayak Sampurna Ema. Udah, terus Mas Ade bilang, udah invitationnya mana? Lu jalannya kapan? Berdua doang kan lu. Udah kasih gue invitationnya, udah lu berangkat deh gitu. Kasih gue invitationnya. Nah karena nggak jadi. Padahal gue dapet nih gue nih. Dapat tiket aman, akomodasi Gokil. Jadi Yunis apa ya kalau nggak salah? Ya, gokil. Jarum Black kalau nggak salah dulu. Gue mau jadi gini. Ya sama invitation. Tapi karena nggak jadi ya. Nggak jadi gitu. Dan itu keren banget saat itu karena gue seneng. Gue kerja, gue pengen resign. Gara-gara itu? Karena Burning Man nih. Nah iyalah itu kayak wah anjing gue di sono keren kan halu banget tuh acara kan keren banget gitu. Gue ngeliat di YouTube wah orang pakai egrang telanjang pakai sepeda wah udah psychedelic apalah gue gak ngerti lah tuh udah kayak gitulah ya kan ada balon udara apa segala macam ada instalasi sculpture lah, gitu. Pokoknya semua campur mix media semua jadi satu. Nah gitu kan. Wah keren sih. Gue mau resign terus si Pak bosnya mau kemana sih? Nih mau acara ini di sana gini. Lu kasih invitationnya, lu mau berangkat berapa lama? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, gak usah resign. Oh, gitu. support dong. Gue izinin. Lu di mana waktu itu kerja? Ada di sebuah tempat di Roket. Anjing. Oke. Kayak gitu, diizinin gitu. Wah, gitu. Oke. Gak usah resign gitu, walaupun resign juga. Di hari-hari berikutnya. Kayak gitu sih. Jadi menghasilkan atau enggak ya balik lagi kalau gue bilang tergantung dari elonya sih sebenarnya. Toh banyak teman-teman sekarang yang survive aja gitu. Iya. Gitu. Ya yang mungkin tidak dari berkarya jual karya terus laku ya, tapi mungkin lebih ke aplikasi implementasi apa sih namanya? Nah itu di mana naroknya gitu lo diaplikasiin kemana nih gitu. Kan bisa menghasilkan juga betul. Kalau masalah esensinya seni grafis stencil art laku banyak juga kok yang laku sebenarnya, cuman kayak yang bikin karya temen yang beli support. Tapi kalau dalam pameran stencil art saya tanya balik kapan emang ada gitu loh ya kan? Insya Allah kita bisa bikin. Wah gila alhamdulillah. Insya Allah. Anda siap belum? Siap banget. Oke. Nah artinya pamerannya nggak ada, ya orang juga nggak paham stencil art apa dan plus minusnya apa sih kayak gitu. Jadi balik lagi. Semua orang bisa bolongin kertas terus nyemprot kok. Oke. Tapi balik lagi. Kalau ngomongin abstrak, cat disembur-sembur, dicemprot bisa. Semua orang bisa jadi seniman abstrak dong. Seniman abstrak itu melalui sebuah proses. Dia bisa bikin realis, dia bisa bikin apa segala macam. Abstrak itu akhirnya titik kulminasi akumulatif. Mungkin pilihan dia kayak gitu kan. Nah ya cetakan disemprot jadi seni stencil artis dong gitu. Ya terserah sih, tapi maksudnya ya lu punya message nggak tentang itu? Kalau lu nggak ada message itu nggak ada value-nya. Ya value lu cuma estetis as a visual dah. Sebagai artwork ya nggak tahu. Gitu. Gila, pinter lo ya? Hah? Pinter. Nama tadi. Oh iya benar. Nih gua kalau ngobrol sama temen tuh panjang banget gue nongkrongnya, konsepnya selalu gitu. Pasti kalau begini udah mau diakhiri kan? Gue udah tahu. Ini kayak data di template gitu, tapi mau gue ganti nggak? Tapi artinya gini, ketika belum kita mau akhiri, ada nggak sih lo yang mau coba lo bagiin yang jadi sifatnya nih kayak biar ada orang di luar sana ngomong, wah anjir obrolan si Mas Jawe tuh dagingnya banyak banget gitu. Entah itu ada rendang, ikan lele, ya kan, apapun. Enggak sih, cuma sebenarnya karena gue tua sih. Gue tua, terus gue udah ngelewatin kehidupan gue gitu. Hitamnya dunia, hitamnya masih nempel nih di muka gitu. Kayaknya hitam. Ya intinya sih ya udah, maksudnya ya nggak bagiin apa-apa ya gue kayak sharing aja. Karena artinya bisa jadi lo memberikan kayak stimulan. Enggak, soalnya sekarang zaman berbeda. Udah beda banget gitu. Lo bisa. Bedanya di mana? Lo bisa menjadikan sosial media lo galeri lo. Oke. Lo bisa berpameran di situ, showcasing di situ.
media Jual karya pun juga karya bisa pun, sih. iya, Oke, nggak perlu galeri Oke. gitu. Cuman ya legitimasinya berbeda mungkin ya gitu ya. Ini ngomong lagi Apalah legitimasi atau apalah Ya, gitu ya, kali ya, ya, kayak gitu. Nah sekarang zamannya berbeda gitu, jadi gampang banget, bisa banget kayak gitu. Kalau ngomongin berkesenian Ya. secara global, Ya. ya pilihan sekarang banyak banget. Anda kan jagoannya NFT, mungkin bisa ya seni juga kan, Ya, gitu. ya. Nah gitu. Nah terus Seni itu panjang, hidup itu pendek. anjir, benar-benar. Terus kalau ngomongin stensil, seni grafis gitu ya, seni grafis macam-macam. Stensil itu dari seni grafis. Ya. Kalau mau ditilik secara teknis gitu, secara ilmu teknik Ya. gitu loh. Nah, seni grafis itu apa? Ya itu tadi gitu. Kenapa saya begini ngomong gini? Karena saya kuliahnya seni grafis kebetulan. Kalau nanya finansial gitu saya nggak tahu gitu loh. Kita Manajemen nggak bikin tahu. aja, enjoy aja. Bikin aja, enjoy aja. Jadi jangan peduliin apa kata orang, tapi pedulin apa kata hati kecil Anda gitu. Asik. Bener salahnya hati kecil Anda ngasih sinyal lagi. Iya, ditambahin lagi dilarang atur selain donatur. Anjing. Bener dilarang atur saya donatur. Iya dong, ya kan? Gimana? Karena kan don ngatur. Iya, benar. Ya kayak gitu. Jadi ya gitu, kalau buat stensil art sendiri di jalanan jadi street art, ranah street art, ya sok atuh. Tapi bedain antara seni kemudian sebagai komoditi, sebagai simbol, sebagai apa, stensil semua tekniknya gitu lah. Jadi luas lah, macam-macam gitu maksudnya. Stensil tuh luas banget, macam-macam. Walaupun tekniknya sama, nyemprot di kertas atau apa, media dibolongin gitu, atau pakai apapun, yang intinya adalah teknik mencetak melalui sebuah pattern atau sebuah apa ya namanya, modul, sebuah itu pola cetakan. Pola cetakan itu bisa dibuat ataupun dari yang ada, tulang ikan atau apapun gitu. Tadi kayak ada obeng, tang, apa ya, semua. Ya itu aja sih, gitu sih. Oke, jadi untuk kedepannya kalau ada yang mau berkolaborasi atau mau nyari karyanya Mas Jawe, bisa langsung di Instagramnya Mas Jawe di Stenzilla. Oke. STENZILA_Stensil Project. Oke, mantap. Pokoknya semua teman-teman bisa cek Instagramnya, bisa ajak kolaborasi, bisa ajak pameran, atau beli merchandise dan karyanya Stenzilla aka Mas Jawe ini gitu. Atau ngajak workshop juga boleh. Nah, bisa ngajak workshop juga kalau misalnya ada space, ada ruang, ada tempat yang bisa dijadikan si Mas Jawe Stenzilla ini untuk bisa ngasih workshop, berbagi knowledge. Bisa banget, undangannya langsung aja ke Instagramnya Stenzilla Project gitu. Gila ya, gini udah lumayan panjang. Gue sebenarnya nggak mau mengakhiri ini, tapi gue tahu perjalanan masih klise. Nggak, gue respect. Gue ntar kan lanjut lagi. Cuman gue nggak enaknya ada rumah lu jauh banget, men. Lu tuh parah. Oke ya. Terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih Bapak di studio. Nanti kita lanjut lagi. Gue mau closing dikit aja. Alright. Nanti kita lanjut lagi. Gue kali ini benar-benar ngobrolnya lumayan dalam banget dan seru banget. Ini adalah teman lama yang gue coba hadirkan hari ini untuk berbagi kisahnya, terutama fokus di Stenzilla Project-nya, di mana tadi perjalanannya dari era kuliah, dari segi dia jatuh bangun juga kerja sana sini. Intinya dia masih di track yang sama, jalur yang sama di seni grafisnya di Stenzilla Project. Detailnya seperti apa ada di Instagramnya Stenzilla Project. Dan juga jangan lupa teman-teman bisa follow di Instagramnya matur.idn atau di YouTube-nya di Matur Indonesia. Itu akan kita coba kumpulin, datengin teman-teman yang memang fokus di bidangnya masing-masing, yang di jalurnya adalah berkesenian dan keberbudayaan. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir, dan ada yang nonton di sini soalnya, dan juga sudah nonton di project-projectnya yang kita hadirkan di Matur Indonesia. Terima kasih, sampai juga. Terima kasih Mas Jawe ya. Terima kasih juga. Thank you. Terima kasih Mas Irvin, teman-teman. Terima kasih.